Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Abnazar dengan nomor WP 1910 115 261 0081. Pada video ini saya akan menjelaskan suatu makalah tentang pengembangan dan pengujian aplikasi website Career Center ITERA. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan seiring perkembangan zaman. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan tugas. Teknologi informasi dan komunikasi terkait bisa memberikan harapan pada semua orang untuk pekerjaannya dan juga telah mewarnai aktivitas masyarakat sehari-hari. Dengan teknologi tersebut akan memudahkan dalam menyimpan, mengolah, dan menampilkan sebuah data. Baiklah, selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan aplikasi informasi lowongan kerja agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah diuraikan, yaitu yang pertama, ITERA belum mempunyai sistem informasi aplikasi menyajikan informasi lowongan pekerjaan bagi lulusannya. Yang kedua, penyaluran informasi lowongan pekerjaan kurang tepat karena penyaluran melalui media sosial dan aplikasi pengirim pesan. Yang ketiga, kurangnya partisipasi lulusan dalam mengikuti job fair yang diadakan oleh ITERA. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dapat dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis, merancang, dan membangun aplikasi Career Center yang dapat mencari lowongan kerja serta dapat melamar lowongan tersebut berbasis web di lingkungan ITERA. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat batasan masalah yang perlu diperhatikan, yaitu pada aplikasi ini hanya sampai pada proses melamar pekerjaan saja, tidak sampai pada proses seleksi pencarian kerja atau kandidat. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan dari tugas akhir ini adalah menghasilkan sistem penyedia lowongan kerja yang berbasis web. Kedua yaitu metode penelitian. Yang pertama, analisis masalah. Institut Teknologi Sumatera ITERA dalam memfasilitasi lulusan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan hanya mengandalkan job fair saja, akan tetapi dirasa belum efektif dikarenakan lulusan yang ikut serta masih sedikit. Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan lulusan berusaha sendiri dalam mencari lowongan kerja dan membutuhkan waktu yang dalam mendapatkan pekerjaan impian, yang mengakibatkan lulusan menganggur dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sampai saat ini di ITERA belum ada sistem yang dapat membantu mempermudah dan memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, pengujian pada struktur data yang sifatnya internal dan terjamin validatisnya. Hasil pembahasan, analisis kebutuhan. Berdasarkan analisis masalah yang sudah diuraikan, terdapat beberapa kebutuhan yang dikategorikan menjadi kebutuhan fungsional dan non fungsional untuk merancang aplikasi web Career Center ITERA, yaitu kebutuhan yang pertama, kebutuhan fungsional. Perusahaan mampu mengelola data lowongan pekerjaan yang memiliki fungsi menambah, mengubah, dan menghapus dan menyimpan data lowongan pekerjaan. Yang kedua, administrator mampu menolak dan menerima lowongan pekerjaan yang telah dimasukkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mampu menampilkan semua informasi lowongan kerja terbaru. Yang keempat, mampu melakukan pencarian lowongan kerja terbaru berdasarkan nama pekerjaan, daerah atau tempat tinggal, dan nama perusahaan. Mampu menampilkan hasil pencarian lowongan kerja berdasarkan keyword yang dimasukkan. Mampu menampilkan data informasi lowongan kerjaan dan detail informasi tentang perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja. Mampu mengirim lamar pekerjaan secara langsung atas lowongan kerja yang diinginkan. Mampu menampilkan informasi pencari kerja yang melamar suatu pekerjaan yang berupa data CV dan cover letter. Yang kedua, kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu keamanan sistem yang dilengkapi dengan password dan level pengguna yang berbeda. Yang kedua itu performa sistem yang dapat dijalankan pada semua browser. Sistem perancangan sistem. Sistem perancangan sistem merupakan bagian tahapan sistem digunakan. Tahapan ini berfokus pada pemodelan alur sistem
dan desain termuka. Permodelan arus sistem Conflict Modeling Language (UML) sebagai bahasa permodelan. Use case diagram merupakan permodelan untuk melakukan behavior aplikasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi suatu atau aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang dibuat sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi itu. Aktor yang terlibat dalam pembangunan adalah mahasiswa atau lulusan yang ingin mencari pekerjaan dalam super admin. Inilah use case diagram aplikasi web career center ITERA. Implementasi sistem. Tampilan termuka utama aplikasi. Tampilan utama aplikasi merupakan tampilan yang kali saat aktor pencari kerja membuka aplikasi ini. Pada tampilan utama terdapat menu pencarian kerja, kategori pekerjaan, daftar beberapa pekerjaan terbaru, dan footer. Tampilan utama dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tampilan antarmuka dashboard urusan pekerjaan atau kandidat. Tampilan dashboard pencari kerja digunakan oleh pengguna yang telah berhasil masuk sebagai pencari kerja. Tampilan antarmuka kerja ini dapat beberapa menu untuk manajemen seperti beranda untuk melihat semua daftar lowongan kerja yang dibuka, profil untuk manajemen data agar dapat melamar pekerjaan, lamaran berisi daftar lamaran kerja yang pernah dikirim oleh pencari kerja tertentu, pekerjaan disimpan di mana dapat menyimpan pekerjaan yang ingin dilamar nanti, dan rekomendasi pekerjaan. Hasil implementasi tampilan dashboard pencari kerja dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya tampilan antarmuka dashboard perusahaan. Tampilan ini digunakan oleh pengguna yang telah berhasil masuk aplikasi sebagai admin perusahaan. Tampilannya seperti bawah ini. Tampilan termuka dashboard administrator. Tampilan administrator digunakan oleh pengguna yang telah berhasil masuk sebagai administrator, khususnya untuk masuk hanya bisa digunakan oleh karyawan atau staf yang bertanggung jawab atas aplikasi. Tampilan administrator ini dapat berupa menu untuk manajemen sistem secara keseluruhan. Inilah bentuknya. Selanjutnya pengujian sistem. Pengujian dengan teknik black box testing. Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem telah diimplementasikan sebelumnya dengan menggunakan pengujian black box. Berikut merupakan hasil pengujian pada aplikasi Web Career Center ITERA. Deskripsi pengujiannya itu mengisi kolom email dengan email dan kolom password dengan password yang terdaftar, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem berhasil masuk ke dalam dashboard administrator, kesimpulannya sesuai. Mengisi kolom email dengan email yang tak terdaftar dan kolom password dengan password, kemudian klik tombol login. Sistem hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan halaman login kembali dengan kesalahan email is not registered. Kesimpulan sesuai. Selanjutnya mengisi kolom email dengan email yang terdaftar dan kolom password dengan password yang salah, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan halaman login kembali dengan kesalahan wrong password. Kesimpulannya sesuai. Selanjutnya tidak mengisi kolom email dan kolom password, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan halaman login kembali dengan memberikan pesan kesalahan pada kolom email. The email file is required, and pesan kesalahan pada kolom password. The password file is required. Kesimpulannya sesuai. Hasil pengujian sistem akun lulusan pencari kerja atau kandidat. Deskripsi pengujiannya mengisi semua kolom yang diminta pada halaman registrasi lulusan pencari kerja atau kandidat, kemudian klik tombol daftar. Hasil yang diharapkan, sistem mampu menyimpan data ke dalam database lalu mengalami perubahan tampilan menjadi halaman login dengan memberikan pesan bahwa kandidat diharuskan mengaktifkan akunnya. Hasilnya itu sesuai. Selanjutnya mengosongkan pada suatu kolom atau lebih, kemudian klik tombol daftar. Sistem menolak. Hasil yang diharapkan, sistem menolak untuk menyimpan data tampilan tetap pada halaman registrasi akun kandidat dan menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang tidak isi. Hasil yang diharapkannya sesuai.
Selanjutnya, mengisi semua kolom dengan benar dan data sesuai, tetapi mengisi kolom email dan email yang pernah sudah diregistrasikan sebelumnya, kemudian klik tombol daftar. Hasilnya diharapkan sistem menolak untuk menyimpan data tampilan tetap pada halaman registrasi akun kandidat, menampilkan pesan kesalahan "This email is has already registered" pada kolom komentar. Hasilnya sesuai. Tidak mengisi semua kolom, kemudian klik tombol daftar. Hasilnya diharapkan sistem akan menampilkan sebuah halaman registrasi kembali dengan memberikan pesan kesalahan pada semua kolom bahwa semua kolom harus diisikan. Hasilnya sesuai. Hasil pengujian, lihat detail perusahaan oleh kandidat. Deskripsi pengujiannya, sistem berada pada tampilan data daftar lowongan pekerjaan, kemudian klik nama perusahaan. Hasilnya diharapkan sistem akan menampilkan semua data tentang perusahaan secara lengkap. Hasilnya sesuai. Hasil pengujian data, pengujian lihat detail perusahaan oleh kandidat. Deskripsi pengujiannya, sistem berada pada tampilan data daftar lowongan kerja, kemudian klik nama posisi pekerjaan. Hasilnya diharapkan sistem akan menampilkan semua detail data tentang pekerjaan secara lengkap yang dibuka oleh perusahaan. Hasilnya sesuai. Hasil pengujian registrasi akun perusahaan. Deskripsi pengujiannya, mengisi semua kolom yang diminta pada halaman registrasi perusahaan, kemudian klik tombol daftar. Hasilnya diharapkan sistem mampu menyimpan data ke dalam database, mengalami perubahan tampilan menjadi halaman login dengan memberikan pesan bahwa perusahaan diharuskan mengaktifkan akunnya. Hasilnya sesuai. Kosongkan pada salah satu kolom atau lebih, kemudian klik tombol daftar. Sistem menolak. Hasilnya diharapkan sistem menolak untuk menyimpan data tampilan tetap pada halaman registrasi akun perusahaan dan menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang tidak diisi. Hasilnya sesuai. Mengisi semua kolom dengan benar dan data yang sesuai, tetapi email yang pernah diregistrasi sebelumnya, kemudian klik tombol daftar. Hasilnya diharapkan sistem menolak untuk menyimpan data dan tampilan tetap pada halaman registrasi akun perusahaan dan menampilkan pesan kesalahan "This email has already registered" pada kolom email. Hasilnya sesuai. Tidak mengisi semua daftar kolom, kemudian klik tombol daftar. Hasilnya diharapkan sistem akan menampilkan halaman registrasi kembali dengan memberikan pesan kesalahan pada semua kolom bahwa semua kolom harus diisi. Hasilnya sesuai. Hasil pengujian input data buka lowongan kerja. Deskripsi pengujian, mengisi semua kolom yang diminta pada halaman tambah lowongan pekerjaan, kemudian klik tombol tambah. Hasil yang diharapkan, sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan mengalami perubahan tampilan menjadi halaman daftar lowongan kerja dengan memberikan pesan bahwa proses tambah lowongan kerja berhasil. Hasil yang diharapkan sesuai. Mengosongkan pada satu kolom atau lebih, kemudian klik tombol tambah. Sistem menolak untuk menyimpan data dan tampilan data pada halaman tambah lowongan kerja dan menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang tidak diisi. Hasilnya sesuai. Tidak mengisi semua kolom, kemudian klik tombol daftar. Hasilnya diharapkan sistem menolak untuk menyimpan data, menampilkan tetap pada halaman tambah lowongan kerjaan dan menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang tidak diisi. Hasilnya sesuai. Hasil pengujian ubah data lowongan kerja. Kemudian sistem berada pada tampilan daftar kemudian lowongan kerja yang dibuat, kemudian klik tombol edit. Hasilnya diharapkan sistem menampilkan pop-up untuk mengubah data yang dipilih. Hasilnya sesuai. Sistem berada pada tampilan form untuk mengubah data yang dipilih, kemudian ubah data yang ingin diubah lalu klik tombol update. Hasilnya diharapkan sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan memberikan pesan bahwa proses ubah data lowongan kerjaan berhasil. Hasilnya sesuai. Hasil pengujian harapan hapus lowongan kerja. Deskripsi pengujiannya, sistem berada pada tampilan daftar kemudian lowongan kerja yang dibuat, kemudian klik tombol hapus. Hasilnya diharapkan sistem akan memberikan peringatan apakah Anda yakin menghapus lowongan. Hasilnya diharapkan sesuai. Hasil pengujian lihat semua kandidat atau pelamar kerja. Deskripsi pengujian, sistem berada pada tampilan daftar semua kandidat, kemudian klik tombol download CV. Hasilnya diharapkan sistem akan secara otomatis mengunduh CV. Kesimpulannya sesuai. Selanjutnya pengujian unduh CV kandidat atau pelamar kerja. Sistem berada pada tampilan beranda atau dashboard, kemudian klik pelamar kerja.
Hasil yang diharapkan, semua sistem menampilkan daftar semua kandidat yang dilamar pada perusahaan tersebut. Hasil yang didapatkannya sesuai. Hasil pengujian validasi lowongan kerja, deskripsi pengujian, mengklik tombol validasi pada halaman utama. Sistem akan menampilkan pesan bahwa proses validasi pekerjaan sukses. Hasilnya sesuai. Hasil pengujian lamaran kerja, lowongan kerja. Deskripsi pengujian, sistem berada pada tampilan edit lowongan pekerjaan, kemudian klik tombol lamar sekarang. Akan ada tampilan pop-up untuk mengkonfirmasi data CV, nomor telepon, dan cover letter. Kandidat diharuskan mengisi cover letter, kemudian klik lamar sekarang. Hasilnya diharapkan, sistem akan menyimpan data lamaran ke database, kemudian sistem memberikan pesan bahwa proses lamar kerja tersebut berhasil. Hasilnya sesuai. Hasil pengujian tambah akun administrator. Deskripsi pengujian, mengisi semua kolom yang ada pada halaman tambah akun, kemudian klik tombol submit. Hasilnya didapatkan, sistem mampu menyimpan data dalam database dan memberikan pesan bahwa proses tambah akun berhasil. Hasilnya sesuai. Mengosongkan kolom data pada satu kolom atau lebih, kemudian klik tombol submit. Hasil yang didapatkan, sistem menolak untuk menyimpan data, memberikan pesan kesalahan pada kolom yang tak diisi. Hasilnya sesuai. Tidak mengisi semua kolom, kemudian klik submit. Hasil yang didapatkan, sistem menolak untuk menyimpan data dan memberikan pesan bahwa proses tambah akun gagal dan semua kolom harus diisi. Hasilnya sesuai. Selanjutnya, hasil pengujian edit profil akun administrator. Deskripsi pengujian, semua kolom telah diisi, kemudian klik submit. Hasilnya didapatkan, sistem mampu menyimpan data dalam database dan mengalami perubahan ketampilan. Hasilnya sesuai. Merubah isi kolom nama dan kolom gambar, kemudian klik submit. Hasilnya didapatkan, sistem mampu menyimpan data dalam database dan mengalami perubahan tampilan. Hasilnya sesuai. Merubah isi kolom nama atau isi kolom gambar, kemudian klik submit. Sistem mampu menyimpan data dan ke dalam database dan mengalami perubahan tampilan. Hasilnya sesuai. Selanjutnya, hasil pengujian ubah password akun administrator. Deskripsi pengujiannya, mengisi semua kolom yang ada pada halaman ubah password, kemudian klik tombol submit. Hasilnya didapatkan, sistem mampu menyimpan data ke dalam database, memberikan pesan bahwa proses ubah password berhasil. Hasilnya sesuai. Mengosongkan pada salah satu kolom, kemudian klik tombol submit. Hasilnya didapatkan, sistem menolak untuk menyimpan data dan memberikan pesan kesalahan pada kolom yang tidak diisi. Hasilnya sesuai. Tidak mengisi semua kolom, kemudian klik submit. Hasilnya didapatkan, sistem menolak untuk menyimpan data dan memberikan pesan bahwa proses ubah password gagal, bahwa semua kolom harus diisi. Hasilnya sesuai. Selanjutnya, pengujian tentang teknik whitebox. Pengujian dilakukan berdasarkan diagram aktivitas yang telah dijelaskan pada perancangan aplikasi WebSkills Center ITERA. Setelah diterapkan pengujian dengan teknik whitebox testing menggunakan tool Catalan Studio menghasilkan rangkuman pengujian sebagai berikut. Fungsinya yaitu tahun kerja pencari kerja, time elastiknya per detik 14 detik, test stepnya 12, detiknya berhasil, login perusahaan 13 detik, test stepnya 11 berhasil, login administrator 11 detik, test stepnya 10 berhasil, registrasi akun pencari kerja 17 detik, test stepnya 13 berhasil, registrasi akun perusahaan 15 detik, test stepnya 10 kali berhasil, buka lowongan kerja 23 detik, stepnya 21 gagal, validasi lowongan kerja 12 detik, stepnya 10 berhasil, lamar kerja 13 detik, stepnya 12 berhasil, tambah administrator baru 13 detik, stepnya 13 berhasil, ubah password administrator 11 detik, stepnya 12 berhasil, edit profil administrator 12, stepnya 10 berhasil. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi makalah. Kalau ada kesalahan jangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.